sekarang ini kan dalam rangka Hari Hak Konsumen Dunia, kita terkait dengan energi yang bersih. Masih sangat minim terkait dengan bahwa uang yang kita tabung di suatu bank atau kita serahkan di perbankan, ini dikelola oleh perbankan untuk apa saja sih? Apakah kemudian perbankan ini memutar uang mereka tuh untuk proyek-proyek yang ternyata melanggar hak buruh atau kemudian merusak lingkungan gitu ya, misalkan. Ketika kita adalah mengkonsumsi suatu produk, kita juga harus lihat apakah ini melakukan suatu pelanggaran terhadap lingkungan hidup atau enggak dalam memproses produksinya gitu. Sudah banyak kok industri-industri yang menginginkan memproduksi sendiri energi surya karena memang kita tuh sangat berlimpah sekali. Cuma di dalam hal ini belum ada regulasi yang membolehkan untuk itu. Kalau dari Koalisi Responsi Bank Indonesia ini memiliki platform website responsibank.id. Di situ bagaimana konsumen juga bisa bergerak bersama-sama untuk mengingatkan perbankan agar membiayai energi yang terbarukan dan energi bersih. Welcome to Prakarsa and Responsi Bank Podcast. Di podcast kali ini adalah episode yang spesial karena hari ini kita akan memperingati Hari Hak Konsumen Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Maret 2023. Nah, untuk episode kali ini saya tidak akan sendiri karena ada tamu spesial dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada Bu Larsi. Halo Bu Larsi, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Sebagai konsumen Indonesia harus selalu sehat dan kita harus tetap optimis. Oke, siap Ibu. Karena kita sebenarnya semua adalah konsumen ya Bu ya, dan di Hari Hak Konsumen Sedunia ini kita pengen tahu, kita pengen mengenal lebih jauh gitu, apa sebenarnya hak-hak konsumen, kemudian kaitannya juga kita pengen mengetahui nih kira-kira bagaimana konsumen dapat berperan dalam proses transisi energi berkeadilan di Indonesia. Baik Mbak, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan juga kenapa Hari Hak Konsumen Dunia yang jatuh 15 Maret itu selalu diperingati. Nah, ini ada suatu sejarah yang terjadi bahwa di tahun tanggal 15 Maret 1962 Presiden Amerika John F. Kennedy itu dalam suatu acara yang biasa dikenal secara internasional Declaration of Consumer Rights. Dia memperkenalkan 4 hak dasar konsumen. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan suatu keamanan dalam konsumsi produk. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi dalam mengkonsumsi produk itu kita harus mendapatkan informasi terkait dengan produk tersebut. Jadi agar kita juga bisa mendapatkan suatu keamanan sebelum mengkonsumsi produk tersebut. Nah, selain itu ada hak memilih dan juga terakhir adalah hak untuk didengar pendapatnya. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya waktu, di berbagai negara juga mengenal hak-hak konsumen tersebut. Tak luput dengan di Indonesia. Tahun 1999, Indonesia ini memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di dalamnya pasal 4 terutama itu kita memiliki 8 hak konsumen, Mbak Dwi. Yaitu yang pertama adalah hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan di dalam mengkonsumsi produk, yaitu produk baik barang maupun jasa. Kemudian adalah hak untuk mendapatkan informasi. Informasi ini adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan produk-produk yang disampaikan oleh si pelaku usaha. Kemudian adalah hak untuk memilih. Di sini ketika konsumen ini memilih, pasti memerlukan informasi yang benar. Dengan informasi yang benar, maka konsumen itu akan mendapatkan hak untuk aman, nyaman mengkonsumsi produknya. Nah, ketika kita tidak aman, kemudian kita sudah memilih, kemudian ada suatu permasalahan, maka ada yang namanya hak untuk didengar pendapatnya. Maksudnya di sini adalah hak kita untuk melakukan suatu komplain terkait dengan produk barang atau jasa yang kita konsumsi, kemudian mengalami kita kekecewaan terkait dengan produk tersebut. Nah, setelah konsumen Anda punya masalah, konsumen Anda punya hak untuk didengar pendapatnya. Artinya konsumen boleh menggugat, konsumen boleh komplain untuk memperjuangkan hak-haknya tadi. Selain itu, konsumen adalah punya hak untuk diperlakukan tidak diskriminatif. Artinya
bahwa Mbak Dwi juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan saya. Orang yang perlente juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang yang datang dengan menggunakan sandal jepit misalnya, karena konsumen cuma punya hak untuk membeli suatu produk yang harus diperlakukan sama oleh si penjual, misalnya seperti itu. Kemudian adalah hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan kompensasi ketika kita adalah mendapatkan suatu kerugian dalam mengkonsumsi produk, barang atau jasa tersebut. Nah, selain 8 hak tadi, masih ada hak-hak lain yang diatur di undang-undang lain. Misalnya, sekarang ini kan dalam rangka Hari Hak Konsumen Dunia, kita terkait dengan energi yang bersih. Nah, kami juga memiliki di Undang-Undang Lingkungan Hidup, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Konsumen punya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Gitu Mbak Dwi. Ya, oke. Sangat insightful ya, kita jadi tahu sebenarnya hak-hak konsumen itu apa aja. Makasih banyak Bu Lersi. Terus ini kalau misalkan kita kaitkan dengan ini ya, Responsi Bank gitu, Koalisi Responsi Bank Indonesia yang mengadvokasi tentang bagaimana lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial maupun tata kelola, termasuk juga untuk perlindungan konsumen di dalamnya. Nah, mungkin Bu Lersi juga bisa ceritakan gitu, misalkan kita sebagai konsumen produk keuangan atau perbankan, itu apakah juga memiliki hak yang sama seperti tadi Ibu sampaikan, atau sebenarnya ada hak-hak lain yang didapat oleh konsumen gitu untuk di sektor keuangan atau perbankan? Baik, menjawab itu sebelumnya saya juga akan menjelaskan gini. Jadi ketika konsumen itu, gerakan konsumen itu bukan hanya ansih konsumen saja Mbak. Jadi ada 5 pilar gerakan konsumen, bahwa ketika kita mengkonsumsi suatu produk, kita harus melihat juga produk itu adalah seperti apa cara pembuatannya, apakah melakukan suatu pelanggaran haknya terkait dengan pihak-pihak lain, misalnya human atau hak HAM-nya misalnya. Yang satu misalnya 5 pilar gerakan konsumen adalah mempedulikan masyarakat dan dirinya terhadap nilai uang, nilai barang maupun nilai pada manusianya. Kemudian melindungi alam dan lingkungannya. Nah, ini kaitannya dengan energi yang sekarang ini, bahwa ketika kita adalah mengkonsumsi suatu produk, kita juga harus lihat apakah ini melakukan suatu pelanggaran terhadap lingkungan hidup atau enggak dalam memproses produksinya gitu. Kemudian mengetahui dan memperjuangkan keberadaan hak yang berlaku secara universal. Misalnya, apakah suatu produk itu diproduksi melakukan pelanggaran enggak? Misalnya dari pembuatannya itu tidak melanggar hak-hak buruh misalnya. Jadi kita juga akan melihat mata konsumen itu adalah berbicara secara keseluruhan gitu Mbak. Kemudian juga memperjuangkan keadilan atas sistem politik dan ekonomi yang memarginalkan konsumen lemah dan miskin. Ini kaitannya dengan bahwa apakah suatu regulasi ini juga berpihak nggak sih dengan masyarakat yang marginal tadi gitu. Kemudian juga menggalang kekuatan, ini yang paling penting dari 5 ini semuanya penting, dan menggalang kekuatan dengan menggerakkan energi masyarakat melalui program beragam kegiatan. Artinya bahwa kekuatan konsumen itu adalah kebersamaan, kebersatuan konsumen untuk melawan secara bersama-sama. Nah, menyambung dari pertanyaan dari Mbak Dwi, bahwa ketika konsumen ini mengkonsumsi suatu produk jasa tadi ya, keuangan. Nah, apakah ada kaitannya dengan produk tersebut dengan biaya-biaya yang diterimakan oleh si konsumen, atau juga bahwa dana yang disimpan di bank tersebut, apakah dana-dana itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan atau dipinjamkan ya istilahnya, diberikan fasilitas kredit kepada suatu perusahaan, yang perusahaan-perusahaan tersebut juga harus melihat apakah dia melanggar lingkungan atau tidak, menggunakan untuk industri yang tidak mengkotori lingkungan kita, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini memang konsumen adalah perlu tahu gitu. Selain produk ansih perbankannya tadi, misalnya ketika kita menabung, kita juga harus tahu
berapa sih kita mendapatkan suatu fasilitasnya, berapa biaya yang harus kita bayar setiap bulannya, kan ada nih Mbak. Ada biaya administrasi, mengecek nggak Mbak, bahwa ketika kita menabung, bukan sedikit-sedikit menjadi bukit. Sekarang ada suatu batasannya, ketika kita menabung, misalnya di bawah 5 juta atau 3 juta sampai 5 juta, kalau kita tidak menambah, justru kita akan kena biaya semakin lama kita semakin hilang. Karena apa? Kena biaya administrasi, biaya untuk transaksi itu juga dikenakan, kemudian juga ada biaya-biaya lain, biaya yang ada biaya ATM itu ada biaya administrasi ada biaya transaksi ada, setiap bank ada berbeda-beda, dan ada biaya untuk administrasi itu juga bisa berbeda-beda antara perbankan. Nah kalau ini tidak menutup dengan bunga yang diterima, kan nabungan pasti dapat bunga. Kalau tidak seimbang, lama-lama kita akan nombok gitu. Nah ini yang juga perlu diperhatikan kepada industri perbankan, terutama OJK juga, bahwa ini loh, ketika kita mengajukan bahwa masyarakat harus menabung. Nah kalau menabung biayanya lebih tinggi, lama-lama uang yang ditabung akan habis. Nah ini yang perlu ada suatu solusi, misalnya dengan uang saku kalau nggak salah, tabungan saku kalau tidak salah. Nah apakah ini juga sudah dipromosikan secara besar, disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Nah ini memang tidak dikenakan biaya yang sangat tinggi, cuma sangat sedikit sekali yang tahu terkait dengan hal ini gitu. Nah kemudian yang kedua, kalau ini adalah fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan, nah produknya, terkait dengan produknya. Produk yang kita akan gunakan itu apa sih yang akan kita pakai di dalam perbankan? Apakah itu misalnya tabungan, apakah itu merupakan suatu deposito misalnya, dan atau yang lain-lain produk yang ada di perbankan. Nah ini setidaknya konsumen itu juga punya hak untuk mendapatkan informasi sebelum mengambil keputusan. Aku memilih produk yang mana? Tabungan saja itu kan beda-beda. Ada macam-macam gitu loh. Oh ini adalah untuk kategori A, kategori B, ada kategori C. Nah ini kita memilih yang mana sih yang pas dengan kemampuan kita, kemampuan dengan sisi konsumennya. Ini yang harus dijelaskan di awal. Gitu. Artinya transparansi informasi itu adalah sangat penting sekali buat si konsumen. Konsumen punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ketika kita mendapatkan informasi tersebut, maka kami bisa memilih produk mana sih yang pas dengan si konsumen tersebut. Gitu. Artinya itu harusnya disampaikan di awal, dan sebelum konsumen menentukan gitu akan mengakses produk itu, konsumen sudah sadar gitu ya dengan resikonya, manfaatnya dari produk-produk yang akan mereka akses. Gitu. Selain itu ada satu produk yang namanya misalnya ada yang kredit. Nah kredit itu juga harus tahu kredit itu plafonnya berapa, jangka waktunya berapa, biaya-biaya yang harus dibebankan kepada si nasabah itu apa saja, kemudian bunganya berapa. Nah ini yang juga harus diinformasikan kepada konsumen, dan konsumen punya hak untuk mendapatkan itu. Kalau itu tidak diinformasikan, konsumen punya hak untuk menanyakan. Jangan sampai kita salah memilih, sehingga aku pengennya kreditnya dengan biaya yang murah, ternyata kok aku mendapatkan bunga yang sangat tinggi sekali, misalnya seperti itu. Iya, oke Bu. Terus tadi juga disampaikan tentang sebenarnya konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang uang mereka itu digunakan untuk apa gitu ya. Apakah kemudian perbankan ini memutar uang mereka tuh untuk proyek-proyek yang ternyata melanggar hak buruh atau kemudian merusak lingkungan gitu ya. Misalkan kalau kita lihat saat ini kan misalkan untuk di sektor energi ya Bu. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa riset itu menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan untuk sektor energi itu masih didominasi oleh energi fosil. Kalau kita nyebutnya energi kotor ya, karena memang misalkan kita tahu gitu bahwa energi fosil atau batu bara ini membawa dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan, misalkan polusi, kemudian polusi air, polusi tanah, belum lagi konflik sosial yang terjadi di sekitar pembangunan PLTU, dan apalagi di hulunya gitu ya Bu ya, di sektor pertambangan itu sangat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di sana. Nah kemudian sebenarnya kalau misalkan dari sisi konsumen gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mengingatkan perbankan gitu Bu, untuk
berpraktik lebih bertanggung jawab gitu dalam mengalirkan pembiayaannya. Nah, ini kan memang belum apa ya Mbak, belum familiar ya konsumen. Artinya kesadaran konsumen ini juga masih sangat minim terkait dengan bahwa uang yang kita tabung di suatu bank atau kita serahkan di perbankan, ini dikelola oleh perbankan untuk apa saja sih? Nah, ini yang kadang-kadang kita memang belum banyak yang tahu. Nah, ini yang harusnya pihak perbankan itu juga menginformasikan, misalnya secara sederhana, secara simpel, karena bahwa masyarakat konsumen saya yakin punya kesadaran yang sangat tinggi terkait dengan lingkungan. Tadi disampaikan Mbak Dwi, terkait bahwa apakah dana-dana kita yang kita sampaikan kepada perbankan atau kita taruh di bank, aset kita itu adalah digunakan untuk keperluan atau dipinjamkan istilahnya, atau untuk pembiayaan oleh industri-industri yang mereka melakukan pelanggaran hak enggak sih kepada masyarakat lingkungan dalam industrinya. Kemudian ada pelanggaran HAM-nya enggak, pelanggaran buruhnya enggak. Nah, ini sebenarnya sangat penting dan kita juga sangat perlu tahu. Caranya gimana? Nah, konsumen sebenarnya harusnya diberikan tempat dari perbankan, ada suatu informasi-informasi yang melakukan suatu edukasi kepada masyarakat. Hey, ini kan menjadi suatu tanggung jawab moral, tanggung jawab dari suatu perbankan bahwa dana ada mayoritas dana bank itu adalah kami gunakan untuk ini. Artinya bahwa konsumen juga merasa atau nasabah juga merasakan, oh ya, aku berkontribusi untuk membangun dunia ini untuk lebih baik lagi. Udaranya akan lebih bersih lagi. Bukan kalau kita tahu bahwa dana yang kita tempatkan di perbankan atau aset-aset kita yang tempatkan di perbankan, kita tidak tahu kemudian bank itu adalah memberikan dana untuk pembiayaan ke industri-industri yang kotor. Salah satunya misalnya kan yang paling banyak batu bara ya. Nah, ini kita juga punya tanggung jawab moral gitu loh. Oh iya, selama ini berarti dana kami adalah dimanfaatkan untuk itu dan aku selama ini tidak menyadari bahwa aku punya kontribusi untuk mengotori dunia ini. Nah, ini yang memang perlu ada lebih dioptimalkan, lebih terus digaungkan bahwa transparansi ini kepada masyarakat dan masyarakat untuk lebih kritis. Saya pun juga kemana saya harus menanyakan, ke divisi apa saya harus menanyakan terkait dengan aset dana kita yang ada di bank digunakan untuk apa. Nah, ini kan memang, tapi secara simpel ya Mbak ya, bukan secara teknis. Kalau teknis masyarakat konsumen ini sangat awam, tetapi kepedulian itu yang harus kita gaungkan, yang harus kita kelola dengan baik untuk melindungi dunia, melindungi bumi ini. Iya, karena memang kalau saya rasa juga memang belum mainstream ya Bu, artinya konsumen itu dalam mengakses produk keuangan itu pasti yang dicari adalah ATM-nya dekat, ATM-nya banyak di mana-mana, potongan adminnya, biaya adminnya dikit, terus digital banking gitu ya. Betul. Sekarang. Kemudahan hanya fasilitas dari pihak si nasabah saja, tetapi tidak melihat dampak dari pembiayaan tadi oleh pihak lain. Ini yang kita belum mendapatkan banyak informasi secara transparan dari lembaga keuangan. Iya. Sebenarnya kalau informasi terkait pembiayaan memang perbankan juga sudah mendiskus di sustainability report atau annual report tapi memang informasi itu belum sama gitu ya, antara bank satu dengan bank lainnya. Kadang interpretasi untuk mempresentasikan data itu masih agak berbeda-beda gitu Bu. Jadi terus kemudian kalau misalkan kita lihat dari konsumen, artinya kalau Ibu tadi bilang, artinya perbankan memiliki tanggung jawab paling tidak untuk memberikan edukasi gitu kepada konsumen bahwa sebenarnya juga uang mereka ini dikelola untuk apa gitu. Nah, selain ke perbankan, apakah juga seharusnya ada semacam sosialisasi atau edukasi terkait hal ini kepada konsumen, mungkin dari pemerintah atau dari YLKI mungkin atau dari lembaga konsumen yang lain tentang keberlanjutan dan keuangan gitu misalkan. Ya. Jadi gini Mbak, saya teringat bahwa ada suatu regulasi OJK ya, di mana lembaga keuangan itu wajib melakukan suatu edukasi dan sosialisasi terkait dengan hak-hak konsumen.
atau perlindungan konsumen. Nah, ini adalah sangat penting sekali dan ini adalah sangat pas bahwa bisa disampaikan di forum itu atau di divisi itu bahwa perlindungan konsumen itu adalah sangat penting dan konsumen adalah memiliki hak tadi, hak untuk mendapatkan suatu informasi. Informasi apa? Salah satunya adalah selain fasilitas, selain bagaimana kita melakukan suatu komplain, kemudian selanjutnya adalah tadi penggunaan dana dari para nasabah. Ini adalah digunakan untuk apa? Apakah untuk memberikan kontribusi tadi untuk lingkungan yang merusak atau merusak lingkungan, ataukah untuk bahwa ini untuk sustainable consumption. Nah, ini ada sangat penting sekali. Nah, mungkin itu yang kita bisa dorong nanti di lembaga keuangan. Saya ingat sekali bahwa ada suatu divisi yang baru yang harus ada di lembaga keuangan atau di PUJK atau perusahaan jasa keuangan. Gitu, pelaku usaha jasa keuangan. Artinya memang sudah dimandatkan gitu ya Bu untuk edukasi konsumen. Tetapi bukan hanya sekedar edukasi perlindungan konsumennya saja terkait dengan hak-hak konsumennya. Salah satu adalah hak mendapatkan informasi terkait dengan dampak yang akan terjadi ketika bahwa pembiayaan itu dilakukan untuk suatu industri-industri yang tidak ramah lingkungan misalnya seperti yang itu. Beresiko tinggi gitu. Yang punya resiko tinggi. Lingkungan maupun sosial. Betul, artinya kita juga tadi ada 5 pilar yang terakhir kan menggalang kekuatan. Iya itu Bu yang penting. Itu yang sangat penting. Jadi memang konsumen harus mulai menyadari gitu ya bahwa dalam khususnya secara khusus konsumen di sektor keuangan juga harus mulai menyadari bahwa mereka bisa berperan gitu untuk meminta perbankan agar lebih bertanggung jawab dalam proses bisnisnya, pembiayaan. Peran penting sekali buat konsumen. Pilar tadi bicara tentang pilar gerakan konsumen kan terkait dengan melindungi alam dan lingkungannya. Artinya ini Mbak, bahwa kita juga harus menyadari sebagai konsumen apa yang kita perbuat itu kan harus sustainable consumption itu sangat penting sekali. Gitu, apalagi di dunia perbankan, gitu, bahwa dampaknya seperti apa, karena itu akan berdampak kepada kita, masyarakat lingkungan. Iya, gitu. Setuju Bu. Jadi memang kita sebagai konsumen di sektor keuangan itu juga harus punya kesadaran lebih gitu ya, dibandingkan hanya kita menikmati fasilitas dari perbankan, kita juga perlu keuntungan doang, gitu kan? Kita juga memikirkan uang kita tuh untuk apa gitu sebenarnya. Karena ini dampak yang sangat panjang, sustainable consumption itu yang perlu kita terus gerakkan. Gitu. Oke, setuju Bu. Kemudian kalau kita kembali ke tema transisi energi gitu ya, artinya saat ini kan memang Indonesia utamanya juga sudah punya rencana untuk net zero di tahun 2060 dan ya ada beberapa skenario sih Bu, tapi paling tidak ada skenario bahwa 2060 kita akan mencapai net zero emission. Artinya mulai sekarang karena sektor energi ini adalah sektor dengan emisi terbesar, maka sektor energi ini yang istilahnya didandanin gitu lah Bu, diperbaiki gitu biar emisinya bisa turun dan dari sisi perilaku gitu. Dari sisi perilaku dari si konsumen. Benar sekali Mbak bahwa energi terbarukan itu kan terus YLKI melakukan itu terus Mbak, terkait dengan energi terbarukan. Kemudian bagaimana kita menghemat energi, menggunakan misalnya energi yang kita gunakan, kita jangan sampai menggunakan over. Kalau bisa kita hemat, kenapa kita harus menggunakan secara berlebihan? Karena apa? Bahwa energi ini kan bukan hanya untuk kita hari ini saja, tetapi kan ini keberlangsungan hidup masa depan anak cucu kita. Jangan dihabiskan sekarang. Kalau bisa adalah dihabiskan, semuanya adalah merasakan. Nikmatnya ada di dunia ini dengan lingkungan yang bersih, dengan energi yang terbarukan, gitu kan. Nah, sekarang ini kan juga banyak sudah mulai masyarakat itu menyadari bahwa apa yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan energi fosil, gitu kan Mbak. Itu kan yang tidak bisa terbarukan 30 tahun kan. Saat ini kan masyarakat juga sudah mulai sadar bagaimana kita menghemat energi misalnya. Di rumah itu juga mereka sudah menggunakan energi surya. Jadi meminimalkan penggunaan AC. Ini sudah mulai menyadari mereka.
Karena memang ya menggunakan AC itu juga berdampak kesehatan. Artinya orang-orang sudah sadar tersebut bagaimana dia sudah menggunakan itu dan mendesain. Ya memang ini adalah untuk kalangan menengah ke atas ya. Setidaknya ini sudah dimulai. Kemudian di perumahan-perumahan sekarang sudah ada juga menjadi nilai plus, Mbak. Perumahan yang menggunakan tenaga surya atau surya panel ini sekarang sudah mulai dicari loh sama masyarakat yang sangat peduli terhadap lingkungan dan itu punya nilai jual yang sangat tinggi gitu. Sebenarnya masyarakat itu sudah sadar karena harus ada suatu pilihan lain gitu, tidak hanya dengan menggunakan energi batu bara saja. Dengan listrik itu kan kita menggunakan banyak sekali konsumsi untuk batu baranya. Nah kalau bisa adalah kita menggunakan energi yang terbarukan. Nah ini sudah sekarang ini karena memang dunia sudah sangat menangis menangis gitu loh dengan kondisi yang saat ini. Ketika kita keluar polusi sangat luar biasa. Nah ini yang diakibatkan oleh apa? Nah sekarang kan juga ada terkait dengan kendaraan otomotif kan juga sudah mulai dengan transportasi itu juga menggunakan gas, menggunakan kemudian energi listrik gitu. Walaupun nah itu yang kalau bisa bahwa energi listrik itu kan bisa menggunakan uap, bisa menggunakan surya. Kita itu 4 musim loh yang bisa dimanfaatkan. Memang perlu ada suatu riset-riset bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi baru untuk memproduksi energi-energi terbarukan itu. Nah ini yang lembaga riset harusnya diberikan peran yang sangat besar oleh negara ini untuk kemaslahatan dan kehidupan masyarakat Indonesia untuk ke depan. Ya, setuju Bu. Kemudian kalau kita juga berbicara tentang transisi energi, artinya konsumen jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan ya, karena proses transisinya itu Bu antara dari energi fosil ke energi terbarukan, karena memang sangat kompleks gitu ya Bu, terkait transisi energi ini. Kemudian juga kalau berbicara tentang transisi energi itu memang kompleks sekali ya Bu. Apalagi belum regulasinya, kemudian kita juga mengetahui ada isu over capacity dari PLN. Nah ini gimana Bu? Ya Jawa Bali memang sekarang over capacity karena memang ini menjadi challenge juga buat kita ya. Proses transisinya. Artinya satu sisi kita punya over capacity, sisi lain bagaimana kita harus berhemat untuk energi tersebut. Makanya ini kan ada beberapa program-program pemerintah ya untuk menyerap adanya energi yang berlebih tadi di Jawa dan Bali. Makanya ada suatu program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya kayak program kompor induksi. Nah itu kan menarik buat kami. Pertanyaannya masyarakat untuk menggunakan ini, apakah misalnya ini sebagai kayak BLT, keberlanjutannya seperti apa? Nah ini kan biaya yang sangat besar kan. Nah apakah itu melakukan atau tidak Mas? Ini kan menjadikan suatu pro dan kontra. Itu bagus untuk masyarakat, tetapi keberlanjutan yang kita tanyakan. Gitu. Kemudian ada program juga terkait dengan otomotif yang menggunakan listrik transportasi listrik. Nah ini kan memang bagus sekali ketika kalau listrik itu ada listrik yang terbarukan itu sangat luar biasa gitu loh untuk masyarakat. Tetapi kalau ini memang tujuannya hanya untuk melakukan suatu penyerapan. Tetapi karena ini sudah ada, kita bisa melakukan. Tetapi di sisi lain harus ada suatu regulasinya juga, Mbak. Artinya mempersiapkan untuk energi terbarukan ini. Bahwa sudah banyak kok industri-industri yang menginginkan memproduksi sendiri energi surya karena memang kita tuh sangat berlimpah sekali. Cuma di dalam hal ini belum ada regulasi yang membolehkan untuk itu. Ya, karena artinya ada bisa untuk artinya bahwa suatu industri itu bisa mempersiapkan dirinya kebutuhan terkait dengan energinya tersebut. Nah, ini kan ketidakadilan kan kalau di Jawa Bali ini sangat banyak sekali. Sampai over, tetapi untuk yang di daerah lain. Nah ini yang perlu ada suatu perencanaan yang matang bahwa ini adalah pemerataan gitu loh. Jangan sampai hanya Indonesia bukan hanya Jawa Bali. Indonesia itu adalah seluruh dari Sabang sampai Merauke.
Kita punya saudara-saudara yang ada di ujung timur sana. Bagaimana, apakah dia masih menikmati untuk energi? Makanya saya kadang-kadang sangat miris bahwa di Jakarta atau di Jawa pohon aja ada listriknya, ada lampunya. Sementara di saudara-saudara kita yang ada di timur, 5 watt aja hanya malam hari. Itu pun itu mulai jam berapa dia bisa nyala. Nah ini yang juga kita juga harus memperhitungkan hal itu. Ya. Nah selanjutnya terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Dwi terkait dengan mekanisme ya, mekanisme pengaduan terkait dengan jasa perbankan. Memang konsumen memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Nah ketika kita ada suatu masalah, kemana kita harus mengadu, gitu kan? Kalau itu ke jasa perbankan ya pertama kita harus mengadu ke bank tersebut. Pelaku usahanya pertama. Kemudian yang kedua juga bisa mengadukan ke lembaga-lembaga lain seperti salah satunya ke YLKI. Nah YLKI ini memang bukan lembaga penyelesai, tetapi membantu melakukan suatu konsultasi. Harus kemana mereka mengadu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Itu boleh, kita juga bisa melakukan seperti itu. Kemudian ketika YLKI menerima pengaduan tersebut, kita akan menyampaikan kok kepada otoritas dalam hal ini misalnya. Kalau itu masalah perbankan bisa ke OJK, bisa kepada Bank Indonesia sebagai regulator dalam hal ini. Tujuannya apa? Bahwa ada suatu solusi yang memberikan solusi penyelesaian kepada sisi konsumen. Bukan kita mengadu kemudian kita biarkan, tidak. Karena jangan salah, pelaku usaha jasa keuangan, orang yang mengadu itu karena orang yang sangat loyal. Karena di Indonesia itu habit mengadu sangat kecil sekali. Justru ketika konsumen itu mengadu atau nasabah mengadu itu bukan dia nyinyir, enggak. Justru dia sangat peduli. Jangan sampai bank di mana saya menaruh uang atau bank di mana saya mendapatkan suatu fasilitas pinjaman, itu mereka akan gulung tikar. Tetapi mereka sangat loyal, harus diperbaiki. Ini loh kebutuhan masyarakat yang sekarang ini. Mereka adalah berbaju sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh si masyarakat sesuai dengan apa yang ditawarkan. Bisa jadi bank itu mempunyai suatu produk yang bagus, tetapi tidak diminatin oleh si nasabahnya. Bisa jadi. Atau juga bisa sebaliknya. Nasabah itu adalah pengen yang simpel saja. Nggak perlu yang terlalu besar misalnya. Terkait dengan suatu program-program yang diberikan atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh si perbankan. Jadi kalau menurut kami adalah bahwa bank sangat penting punya bukan hanya sekedar customer service ya Mbak, tetapi divisi untuk handling komplainnya. Setuju banget Bu Lersi tentang bank harus memiliki divisi terkait complaint mechanism. Bahkan seharusnya perbankan juga sudah memiliki mekanisme atau grievance mechanism terkait dampak dari pembiayaan yang mereka lakukan. Dalam artian masyarakat yang terdampak dalam proyek pembiayaan itu bisa juga mengadu kepada perbankan. Kalau selama ini kan kita memang tahunya apabila ada komplain terkait layanan atau produk gitu ya Bu ya, kita baru mengadu. Nah sebenarnya perbankan juga harus memiliki mekanisme untuk penanganan keluhan semacam ini Bu terkait pembiayaannya. Artinya meskipun dampaknya tidak langsung gitu dari apa yang dilakukan oleh perbankan. Kita juga ada platform dari masyarakat sipil ya Bu untuk bagaimana sih konsumen bisa bergerak bersama-sama mengingatkan perbankan agar berpraktik lebih bertanggung jawab khususnya dari aspek lingkungan, sosial ataupun tata kelola. Kalau dari Koalisi Responsi Bank Indonesia ini memiliki platform website responsibank.id. Di situ teman-teman konsumen bisa memberikan penilaian gitu kepada perbankan apakah dia puas atau tidak puas dengan kinerja perbankan. Dan itu otomatis nanti akan terkirim ya komplain ke channel dari komplain perbankan itu dari bank yang dimaksud. Kemudian ada juga platform dari Bersihkan Bankmu ini meng-highlight bank-bank BUMN ya Bu terutama, kemudian satu bank asing terbesar juga itu, tapi memang fokus isunya di energi. Jadi bagaimana konsumen juga bisa bergerak bersama-sama untuk mengingatkan perbankan agar membiayai energi yang terbarukan dan energi bersih. Ya Ibu, kita sudah sampai di penghujung podcast di sesi kali ini.
Mungkin Bu Larsi ada kata-kata penutup untuk mengingatkan lagi kepada konsumen dan juga biar konsumen lebih sadar akan energi yang berkeadilan gitu. Ya, dalam rangka Hari Hak Konsumen sedunia, ya sebagai konsumen harus berdaya, harus kritis, artinya ada mengkritisi semua yang ada di lingkungan sekitar kita, mengkritisi apa yang kita konsumsi. Salah satunya adalah kita menggunakan produk perbankan dan kita menaruh uang, itu juga harus mengetahui, mengkritisi dana kita adalah dipakai untuk apa, pembiayaan perusahaan industri, apakah industri tersebut adalah yang sangat aware terhadap lingkungan, ataukah justru bahwa industri ini adalah untuk industri yang kotor atau mengotori dunia ini. Nah ini karena tadi harus ingat pilar gerakan konsumen. Selain kita juga harus melihat lingkungan hidup yang kita nikmati ini, kita juga harus ada suatu movement gerakan konsumen itu yang harus terus kita berdayakan, yang harus kita gaungkan bahwa ketika konsumen ini bersatu, itu ada menjadikan suatu kekuatan untuk memperbaiki dunia ini agar kita juga lebih bersih di dalam masa transisi energi ini. Kita juga harus mengetahui bahwa energi mana sih yang memberikan suatu kehidupan yang lebih baik, yang lebih bersih, lebih sehat untuk kedepannya. Bahwa energi bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga harus untuk generasi anak cucu mendatang dan generasi kita mendatang. Oke. Terima kasih banyak Bu Larsi, luar biasa insight-nya. Kita dapat banyak informasi terkait apa itu hak konsumen. Kemudian kita juga tahu bagaimana kita mengingatkan pelaku usaha dalam hal ini perbankan agar lebih bertanggung jawab dalam setiap kegiatan bisnisnya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Larsi atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita sebagai konsumen menjadi konsumen yang berdaya, cerdas gitu ya Bu ya. Iya. Dan kita juga bisa berpartisipasi dalam proses transisi dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan. Terima kasih banyak Bu Larsi. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.